Timnas U23 cetak sejarah hingga bikin komentator asing histeris. Media Prancis beri julukan untuk Timnas U23. Alasan pelatih Herenveen lepas Nathan terungkap. Media Korea soroti 4 pemain sekuat Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Timnas Indonesia U23 yang berhasil cetak sejarah. Ya, Timnas Indonesia U23 secara dramatis berhasil menjegal Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menang 11-10 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain 2-2 sepanjang 120 menit. Pertandingan Korea Selatan versus Indonesia bergulir di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifah, Doha, Qatar pada Kamis 25 April 2024. Adu penalti dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal dan masa tambahan waktu yang berdurasi 30 menit. Indonesia berhasil unggul 2-1 terlebih dahulu di paruh pertama melalui 2 gol Rafael Strike di menit ke-15 dan menit ke-45. Sementara balasan bagi Korsel tercipta melalui gol bunuh diri Komang Teguh menit ke-45 dan juga Jeong Sang-bin menit ke-84. Pratama Arhan mencetak gol penentu kemenangan di babak adu ketangkasan dari titik putih setelah penendang ke-10 Korsel yakni Lee Kang-hee gagal mencetak gol. Hal tersebut pun berhasil membuat komentator asing histeris, bahkan mereka memuji Timnas Indonesia U23. Bahkan media Korea menyebut Timnas Indonesia U23 telah menggemparkan Asia dan bahkan ke penjuru Eropa. Mereka sangat takjub dengan permainan luar biasa Timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong. Hal ini merupakan tamparan besar bagi Timnas Korea Selatan U23 yang begitu dominan di kategori umur ini. Kekalahan membuat Korsel gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia berhasil mematahkan catatan negeri gingseng tersebut yang selalu lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Kabar selanjutnya datang dari media asing. Ya, media asing asal Prancis yakni Le Carnet au Poste memberikan julukan khusus bagi Timnas Indonesia U23 usai tampil gemilang di Piala Asia U23 2024. Penampilan Garuda Muda menjadi sorotan setelah menggilas Australia 1-0 dan Yordania 4-1 dalam babak penyisihan grup A beberapa waktu lalu. Lalu tampil apik saat melawan Timnas Korea Selatan di babak perempat final. Kehebatan ini menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia U23, di mana mereka pertama kali tampil dan langsung lolos ke perempat final. Sontak, performa apik Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan hingga ke Eropa. Salah satunya dari Le Carnet au Poste, mereka memberikan julukan khusus untuk Indonesia yakni tim pengacau. Indonesia punya kekuatan yang merusak dan mengacau. Mereka punya pengalaman yang bagus karena banyaknya pemain senior yang membela tim U23. Ada nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Strike jadi andalan, tulis media Prancis tersebut. Le Carnet au Poste menuliskan dalam laporannya, Sintayong mengetahui cara terbaik untuk menciptakan kejutan dalam setiap pertandingan yang dilakoni, termasuk saat menghadapi Korea Selatan. Kabar selanjutnya datang dari pelatih Herenveen. Ya, pelatih Herenveen yakni Kees van Wonderen meyakini Nathan Joo-won akan mendapatkan pengalaman hebat di Timnas Indonesia U23. Herenveen rela melepas Nathan Joo-won kembali ke Timnas Indonesia U23 untuk bermain di perempat final Piala Asia U23 2024 menghadapi Korea Selatan. Di saat bersamaan, Herenveen juga akan bermain di Liga Belanda atau Eredivisie, yakni melawan PSV Eindhoven. Tetapi pelatih Herenveen yakni Kees van Wonderen akhirnya rela melepas Nathan Joo-won kembali ke Timnas Indonesia U23. Karena dia meyakini sang pemain akan mendapatkan pengalaman hebat di laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Kami menatakan Nathan selama jeda musim dingin karena kami ingin bala bantuan di belakang, yakni untuk Mats Kohlheim di posisi itu, kata Kees van Wonderen.
Di sisi lain, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya sepak bola dan turnamen di negara itu. Nathan mungkin duduk di bangku cadangan bersama kami selama 90 menit melawan PSV, sementara dia bisa mendapatkan pengalaman hebat di Indonesia. Itulah untungnya dari keputusan yang telah kami buat, kata Van Wonderen. Nathan memang sempat kembali ke Heerenveen setelah berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos grup dan melaju ke perempat final Piala Asia U23. Hal ini dikarenakan PSSI mendapatkan izin dari Heerenveen selama sepekan. Nathan kemudian sempat kembali berlatih bersama Heerenveen untuk persiapan menghadapi PSV. Tetapi PSSI kemudian kembali melobi agar Nathan bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024, hingga akhirnya diizinkan oleh Heerenveen. Kabar selanjutnya datang dari media Korea Selatan. Ya, media Korea menyoroti 4 pemain timnas Indonesia U23 yang memiliki darah Eropa. Timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024 diperkuat 4 pemain keturunan Eropa, yakni Rafael Strijk, Ivar Jenner, Nathan Jawon, dan Justin Hubner. Fakta tersebut langsung disorot media Korea, yakni Export News. Tanda bahaya dari 4 penembak Indonesia dengan keturunan Eropa, dari teman Hwang Hee-chan sampai pemain depan berpostur 187 cm. Tulis judul yang dibuat oleh Export News. Isi tulisan dalam artikel tersebut merangkum permainan timnas Indonesia U23 pada fase grup dan menyebut tim merah putih memiliki tim dengan pemain-pemain yang sudah bermain dalam waktu lama. Selanjutnya ditulis bahwa timnas Indonesia U23 memiliki talenta lokal dalam diri Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Namun, Export News menyebut 4 pemain keturunan wajib mendapatkan perhatian. 4 pemain keturunan Indonesia adalah Hubner, Jawon, Jenner, dan Strijk. Mereka memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda. Jadi mereka memilih Indonesia dibandingkan Belanda dan mereka bermain sebagai pilar timnas Indonesia, bermain di tim senior dan tim U23. Tulis Export News. Kemudian ditampilkan pula profil singkat 4 pemain seperti menyebut Hubner, yang saat ini bermain di Cerezo Osaka, adalah milik Wolverhampton Wanderers yang juga menjadi klub tempat bintang Korea yakni Hwang Hee-chan. Strijk yang memiliki tinggi 187 cm seperti disinggung di judul, juga dibahas sebagai pemain depan yang membantu Indonesia dalam duel-duel udara. Disebutkan pula Jawon bisa bermain sebagai fullback dan tampil apik sebagai gelandang, serta Jenner menjadi pemain yang berperan dengan baik dalam menggalang lini tengah. Dari perspektif Korea, ada beberapa pemain yang harus diwaspadai. Meski 4 pemain itu bukan seluruh timnas Indonesia, 4 pemain ini memiliki kemampuan individu yang tidak bisa disepelekan. Tutup tulisan tersebut.